رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal adabi yawma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa mengkaji kembali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masih dari kitab Al-Mukhtasar fil Ibadah fil Aqidah yang ditulis oleh beliau Dr. Khalid Al-Musyaikih hafizahullahu ta'ala, yang pembahasan terakhir insyaallah akan kita kaji tentang ta'rifus syirkil akbar, tentang definisi syirik akbar, yang ini bagian yang keempat. Man yakra, ada yang membaca? Di halaman 15 Al-Matlabur Rabi' qala al-muallif hafizahullah, ta'rifus syirkil akbar, definisi tentang syirik akbar, syirik besar. Asyirku fil lughah khilaful infirad wa yutlaqu ala ma'na nasib wal hissah. Sekarang syirik dari sisi bahasa, ya, syirik dari sisi bahasa, tentunya bahasa Arab. Syirik ini bukan bahasa Jawa, karena kadang Jawa juga punya kata-kata syirik, misalnya kamu syirik banget sih, nah, tapi itu bukan, itu bahasa Jawa. Sekarang bahasa Arab, syirik fil lugha dalam bahasa khilaful infirad, kebalikan dari infirad, yaitu mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Jadi syirik kebalikan dari infirad, mengesahkan, menyatakan tunggal. Dan kalimat syirik wa yutlaqu ala ma'na nasib diartikan pula dengan makna an-nasib, yaitu bagian. Artinya kalau kita nanti ambil dari sisi definisi syirik, itu juga seolah-olah selain Allah itu punya bagian dalam ibadah kita. Kalau kita tujukan kepada selain Allah, seolah-olah selain Allah itu punya bagian pada ibadah kita. Sehingga kalimat syirk itu juga punya makna tadi an-nasib, yaitu bagian atau hissah, andil. Serta di dalam ayat-ayat juga disebutkan kalimat syirkun yang artinya bagian. Seperti Allah Ta'ala berfirman, am lahum syirkun fis samawat, apakah mereka sesembahan-sembahan itu memiliki syirk, memiliki bagian pada penciptaan langit dan bumi? Maka tentunya tidak. Karena sebagian orang merasa selain Allah itu punya andil dalam mengatur alam semesta ini. Dan ini nanti syirik dalam sisi istilah juga sama, tapi dari sisi bahasa yang artinya kebalikan dari mengesahkan Allah, kadang diartikan pula ikut andil, ikut bagian. Ini sisi bahasa. Kemudian sekarang menurut istilah yang namanya syirik, yaitu syirik akbar, dikatakan di sini taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Syirik akbar yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah disamakan dengan Allah fi syai'in min khasaisillah,
pada salah satu kekhususan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Seperti menciptakan. Yang namanya menciptakan, membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang melakukannya? Hanya Allah. Itu khusus Allah. Atau mengatur alam semesta ini. Atau menurunkan hujan misalnya, memberi rizki. Itu semua kekhususan Allah, yang lain tidak memilikinya. Nah, ketika menyamakan selain Allah, disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan mengatur alam semesta ini, menganggap selain Allah itu bisa mengatur alam semesta ini. Katakanlah mungkin yang menjaga daerah tersebut, Mbau Rekso misalnya, sebuah daerah. Ini yang Mbau Rekso ini adalah Mbah Fulan siapa misalnya, yang bagi mereka gaib, tidak nampak, pokoknya mereka merasa ada yang ngatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika menganggap selain Allah itu memiliki kekhususannya Allah, itu namanya syirik atau syirkul akbar. Dan ini tentunya dari sisi keyakinan ya, bukan dari sisi amalan. Karena nanti dari sisi amalan ada yang lain. Ketika orang meyakini selain Allah itu bisa memberi kekuatan pada dirinya. Katakanlah yang ringan saja, orang merasa jimatnya bisa memberikan kekuatan pada dirinya, atau mungkin keberkahan, atau raja yang ditempel di warung-warung misalnya, itu bisa mendatangkan rezeki. Berarti dia menganggap selain Allah punya kekuatan, sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini syirik dalam keyakinan, meyakini, ini sudah dinyatakan syirik akbar dalam rububiyah Allah, yaitu urusan perbuatannya Allah seperti menciptakan, dari mengatur, memberi rezeki dan lain sebagainya. Atau ada yang mendefinisikan lain, ditinjau dari sisi uluhiyah, yaitu amalan hamba. Kalau tadi keyakinan, meyakini selain Allah punya kekuatan, ini keyakinan. Nah sekarang dari sisi amalan, yaitu sarful ibadah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, atau menunjukkan ibadah hamba melakukan amalan. Katakanlah tawakal, semendeh dalam hatinya, dia tawakalnya kok kepada jimatnya tadi. Berarti di sini juga syirik ya. Tapi dalam hal ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut atau amalan hatinya, dia tujukan kepada selain Allah, ini juga termasuk syirik akbar. Memang ada banyak definisi para ulama. Tadi karena ditinjau dari dua sisi, dari rububiyah dan uluhiyah. Kalau dari sisi rububiyah berarti taswiyatu ghairillah billahi fi syai'in min khasaisillah, menyamakan selain Allah disamakan dengan Allah pada kekhususan yang itu milik Allah, seperti tadi menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi ini sisi keyakinan. Atau definisi yang kedua, sarful ibadah li ghairillah, menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah. Ketika menyembelih, berkurban, dia tujukan kepada misalnya jembatan, atau yang bau rekso sungai tersebut, karena dia membangun jembatan. Atau mungkin dia membangun sebuah gedung bertingkat, pencakar langit, apartemen misalnya, dia harus memberikan sesaji kepada penghuni daerah tersebut. Maka berarti dia melakukan bentuk penyembelihan, dan penyembelihan itu peribadatan, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini namanya syirkul fil ibadah, dan hukumnya syirik besar. Serta banyak definisi para ulama yang lain. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-97 dan 98.
tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah kami dahulu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Idnu sawwikum birabbil alamin, karena kami dahulu menyamakan kalian, wahai para sesembahan-sembahan, birabbil alamin, dengan Tuhan semesta alam. Karena kami menyamakan kalian dengan Tuhan semesta alam, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang tersesat, mereka masuk ke dalam al-jahim, ke dalam neraka jahim. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka jahim? Mereka mengatakan, sungguh kami dahulu ketika di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu nusawwikum birabbil alamin. Mereka menyamakan sesembahan-sesembahan mereka disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau termasuk para pengikutnya iblis, wa junudu iblis ajmain, dan bala tentaranya iblis. Mereka menyamakan makhluk-makhluk itu disamakan dengan Allah, sehingga mereka katakan dahulu kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata ketika di dunia. Berarti kalau orang di dunia ini merasa ada yang memberi kekuatan pada dirinya, mungkin tulisan raja tadi, dia menganggap bisa memberikan penglaris atau bisa menolak bala. Kalau dia merasa itu punya kekuatan, sama dengan menyamakannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan membuat penyesalan nanti, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahim ini. Mereka baru menyadari, dulu kami di dunia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu karena menyamakan selain Allah disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah taala, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Summal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir, mereka ya'diluna bi rabbihim, ya, mereka mempersekutukan Tuhan mereka. Kepada Tuhan mereka, mereka mempersekutukannya, menyekutukannya. Ini keadaan orang-orang yang kafir, karena mereka dahulu ketika di dunia menyekutukan Allah, sehingga mereka pun disebut kafir. Dan salah satu bentuk kekufuran adalah syirik akbar di sini, syirik yang besar. Ya, kalimat ya'dilun di sini, ya, artinya adil. Adil itu kan sebanding. Namanya adil. Adil itu sebanding atau sama rata lah. Itu secara lughah. Nah, ketika mereka menyamakan makhluk, disamaratakan dengan Allah, berarti namanya juga mempersekutukan. Makanya tadi kalimat asyirk kadang diartikan nasib, bagian, kadang bandingan, nid, tandingan, serta yang lain. Lalu dalil berikutnya, sebenarnya dalil berikutnya ini menerangkan tentang syirik asghar, tapi dibawakan dalam definisi ta'rif tentang syirik akbar, karena nanti yang membedakan itu adalah dari sisi keyakinan, ya, atau dari sisi amalan hati. Wa ma rawahu an-Nasa'i bi isnadin hasan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menerangkan anna rajulan dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul masih hidup. Faqala, orang itu berkata kepada Rasul, Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, Masya Allah wa syi'ta, ini apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga dikehendaki olehmu wahai Rasul. Wah, ini karena Allah dan karenamu wahai Rasul. Nih, kalimat yang seperti ini, Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, yang kalau kita tinjau dari sisi bahasa Arab, kalimat wa ini yang perlu dipertanyakan atau yang perlu kita
cermati di sini. Kalimat masya Allahu wa syi'ta, walaupun kalau dalam bahasa kita itu mungkin jarang digunakan, ya. Masya Allah wa syi'ta itu jarang kita menyebutnya. Tapi kadang dengan bahasa kita, ini atas izin Allah dan izin kamu. Nah, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi kalau kita itu mengatakan ini atas pertolongan Allah dan juga pertolonganmu, maka kalimat ini berbau syirik atau mengandung unsur kesyirikan. Kalau kita mengatakan ini atas pertolongan Allah dan pertolonganmu, alhamdulillah, kadang-kadang alhamdulillah tapi ini atas bantuanmu, maka sebenarnya alhamdulillah cukup menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ingin memuji orang, kalau dalam bahasa Arab dengan kalimat summa, kemudian, memang kalau dalam bahasa kita itu kadang dan serta kemudian mungkin maknanya, ya, biasa tidak ada perbedaan, atau maknanya barangkali perbedaannya tidak begitu jauh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dari sini kalimat masya Allahu wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat wawu dalam bahasa Arab itu yufidu atau tufidul ishtirak wa taswiyah, mengandung arti keikutsertaan dan juga kesamaan. Jadi misalnya kalau kita katakan masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu, maka menyamakan di sini kehendakmu sama dengan kehendak Allah, atau kehendakmu menyertai kehendak Allah yang punya kedudukan yang sama. Ini kalau dari sisi bahasa Arab, ya. Karena kalau dari sisi bahasa kita itu mungkin jarang kita gunakan. Masya Allah wa syi'ta itu jarang, tetapi dari sisi bahasa Arab, karena ada buktinya, ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW mengatakan masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul. Maka berarti menganggap kehendak Rasul itu sama dengan kehendak Allah, atau punya kedudukan yang sama, padahal harusnya berbeda. Kenapa? Kehendak Allah mutlak sifatnya, gak ada batasan, gak ada yang menghalangi. Tapi kalau kehendak manusia muqayyad, tergantung kehendak Allah. Dan kita sendiri sadar dalam kehidupan kita, kita kadang punya keinginan, tapi keinginan Allah kadang lain. Nah, yang berlaku di dunia ini siapa? Keinginannya siapa? Keinginan Allah. Contoh sedikit saja, misalnya dalam kehidupan kita, kita itu maunya tidak hujan kalau pas lagi taklim, kalau pas lagi kerja gitu, ya, maunya nggak hujan. Tapi bisa saja keinginan kita maunya nggak hujan, kadang disetujui sama Allah, Allah menghendaki tidak hujan. Tapi kadang kita itu menghendaki nggak hujan, ternyata Allah turunkan hujan, kita bisa nggak menolak? Nggak bisa, karena kehendak Allah mutlak. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah, nggak bisa keluar dari kehendak Allah. Makanya kalimat summa yufidu tarakhi, mengandung arti ada jarak, yang berarti kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah, bukan sejajar, bukan. Kalau sejajar berarti punya kekuatan yang sama. Tapi kalau di bawah kehendak Allah, maka nggak bisa menembus kehendak Allah. Manusia memang punya kehendak, diberi kehendak. Kita itu diberi keinginan, menginginkan sesuatu, ya. Kadang terpenuhi, kadang tidak. Kita lapar, ingin makan. Apakah selalu ketika kita menginginkan makan selalu terpenuhi? Nggak mesti. Kalau memang Allah menghendaki, ya kita terpenuhi untuk menghilangkan lapar kita. Tapi kadang juga tidak, karena memang kehendak manusia itu muqayyad, yaitu dibatasi oleh kehendak Allah. Maka ketika mendengar kalimat ini tadi, orang mengatakan masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Dari sisi bahasa,
orang ini menyamakan kehendak Rasul dengan kehendak Allah. Dan ini syirik namanya, menyamakan sih. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, beliau menasihati orang ini, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikanku bagi Allah tandingan? Apakah kamu telah menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah? Ini enggak boleh. Seolah-olah kehendakku sama dengan kehendak Allah atau punya kekuatan yang sama. Maka jangan. Cukup kalau bisa bal masyaallah wahdah. Ucapkan masya Allah saja. Kehendak Allah semata ini. Selesai. Itu lebih baik. Walaupun ulama membolehkan masya Allah summa syi'ta, tetapi karena Nabi SAW ya lebih menganjurkan supaya membatasi cukup kehendak Allah. Berarti alhamdulillah. Atau misalnya mendapatkan musibah, katakan qaddarallah wa masya'a fa'al. Berarti menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita mendapatkan musibah kan, ucapan kita misalnya ada kerugian atau mungkin ada musibah yang menimpa kita, katakan qaddarallah wa masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkannya, dan apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Jangan menganggap selain Allah itu punya andil dalam takdir tersebut. Walaupun kadang keselamatan ya cukup alhamdulillah. Misalnya ya, ada teman kita, dia ditolong oleh temannya dalam urusan yang bahaya. Ini misalnya ada seorang yang mau tenggelam, lalu diselamatkan, maka cukup alhamdulillah ya, alhamdulillah atas rahmat dari Allah engkau bisa menyelamatkannya. Selesai, berarti memuji Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak memuji orang tersebut, dan itu lebih baik. Tapi kalau misalnya ingin memujinya, ingin bahwasanya dia itu ya menjadi sebab, maka katakan ya atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kalau mau pakai bahasa Arab summa, karena artinya kemudian, atas rahmat dari Allah kemudian kebaikanmu, maka insya Allah itu lebih selamat. Tapi cukup mengatakan atas kebaikan Allah, atas rahmat Allah, maka itu lebih baik. Tapi tadi ucapan ini sebenarnya kalau ditinjau dari sisi ucapan, syiriknya syirik kecil. Tapi kalau dia menganggap selain Allah itu benar-benar sama, nanti masuk pada syirik besar, yang nanti akan dijelaskan dalam far'. Wa ma rawahu Ibnu Abi Hatim bi isnadin hasan an Ibni Abbasin aidan fi qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari sahabat Ibnu Abbas juga tentang firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui kalau tandingan itu enggak pantas bagi Allah. Allah mengatakan jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan kalian sendiri mengetahui. Qala Ibnu Abbas mengatakan al-andad, tandingan di sini, huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Yang namanya tandingan di sini punya andil. Yang andil tersebut ya, atau selain Allah dianggap punya andil, punya tandingan atau yang disebut dengan sekutu. Sekutu itu ya, orang yang punya andil itu lebih samar dari jalannya semut hitam atau semut di atas batu hitam di malam gelap gulita. Ketika orang menganggap selain Allah itu punya kekhususannya Allah,
itu kadang orang nggak menyadari, sehingga digambarkan oleh Ibnu Abbas lebih samar dari jalannya semut hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Artinya ucapan-ucapan yang berbau syirik itu orang kadang tidak menyadarinya. Nanti akan dicontohkan. Misalnya, untung ada kamu, kalau enggak dia mati. Orang mengucapkannya begitu mudah, dan itu kesyirikan. Untung ada kamu nih, kalau enggak dia mati. Nah, kalimat yang seperti ini berbau syirik, dan orang enggak ngerasa. Makanya Ibnu Abbas mengatakan seperti jalannya semut hitam. Semut hitam di atas batu hitam di siang hari saja kadang nggak nampak semutnya mana, sama warnanya dengan batu. Apalagi sudah bukan semutnya, jalannya. Ini tadi lewat mana ini kok bisa sampai sini? Semutnya saja nggak nampak, apalagi di malam gelap gulita. Maka jelas nggak kerasa, nggak merasa orang itu ternyata masuk pada dirinya kesyirikan dan bisa menghapus amalannya. Tergantung. Kalau masuk pada syirik akbar, semua amalan terhapus. Nanti akan disebutkan. Kalau syiriknya kecil, mungkin hanya amalan-amalan yang disertai oleh syirik kecil tersebut. Itu yang terhapus. Tapi di sini Ibnu Abbas ingin menggambarkan manusia terjerumus pada dosa syirik seringnya nggak merasa, menganggap itu ucapan yang biasa. Setiap hari kadang dia ucapkan seperti itu, ya. Misalnya nanti akan disebutkan, ya. Walaupun dia kalimatnya mungkin diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ada satpam, pencurinya nggak masuk. Maka di sini walaupun awalnya menyebut alhamdulillah, tapi dia menganggap pencuri tidak masuk karena satpam. Maka di sini yang perlu dikoreksi, ini ucapan yang berbau syirik. Dicontohkan di sini oleh Ibnu Abbas. Yang tadi Ibnu Abbas ingin menjelaskan, orang nggak sadar mengucapkannya dan terucap dalam kehidupan sehari-hari kalimat-kalimat yang berbau syirik. Wa huwa an yaqul, yaitu orang mengucapkan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku aku bersumpah. Ini berarti sumpah nih. Orang bersumpah. Kalau dalam pramuka dulu, kalau panjenengan ikut pramuka mungkin kadang masih ingat. Demi kehormatanku aku bersumpah, dan seterusnya. Berarti dia bersumpah bukan demi Allah, tapi demi kehormatan. Ini namanya sumpah. Atau mungkin orang bersumpah demi Ka'bah. Aku bersumpah itu. Karena kalimat demi itu kadang bukan sumpah. Kadang maksud demi itu, ya, itu untuk aku bekerja mencari nafkah demi menghidupi anak istriku. Sumpah bukan? Bukan. Karena ini maksudnya aku bekerja cari nafkah untuk menghidupi anak istriku, untuk maksudnya. Dan itu bukan sumpah. Walaupun kalimat demi, ya, tidak semua demi itu sumpah. Tapi yang jelas kalau dalam bahasa kita, ya, kalau ada kalimat sumpahnya, aku bersumpah demi, nah, itu baru dinamakan sumpah. Atau kadang orang mengucapkan cuma wallah. Karena wallahu dengan wallahi juga beda. Orang kadang cuma wallah, wallah. Nah, tapi kalau dia wallahi, kemudian dia bersumpah, itu sumpah sudah masuk. Sehingga dalam bahasa Arab pun sama, ada kalimat-kalimat yang sumpah. Ada wallahi, ada tallahi, ada billahi. Nah, ini namanya sumpah. Ketika orang bersumpah dengan selain Allah, maka masuk hukumnya syirik. Tapi dalam lafaz di sini. Mengapa orang kok cuma bersumpah dikatakan syirik? Kan cuma dia mengatakan aku bersumpah demi Ka'bah bahwa titik-titik terus. Nah, apa yang dia inginkan?
aku bersumpah demi Ka'bah. Perhatikan sisi syiriknya. Ketika orang menyebut aku bersumpah demi Ka'bah, maka dia sebut kalimat Ka'bah dalam sumpahnya, tentunya karena Ka'bah dalam hatinya punya keagungan. Karena Ka'bah memiliki suatu keagungan di dalam hati orang yang mengatakannya. Karena nggak mungkin dia menyebutkan kalimat-kalimat yang nggak punya keagungan. Misalnya, demi Masjid Al-Iman aku bersumpah. Masjid Al-Iman nggak masuk dalam hati orang tersebut. Tapi kalau dia menyebut demi Ka'bah, Ka'bah itu terasa agung pada dirinya. Demi Syekh Fulan aku bersumpah. Syekh Fulan, nggak tahu siapa, ya, masuk dalam dirinya punya pengagungan. Apa dalam dirinya mengagungkan Syekh tersebut. Makanya disitulah dilarang bersumpah dengan selain Allah. Karena ketika dia menyebut sumpah demi apalah, ya, katakanlah demi kehormatanku aku bersumpah. Kehormatan pada dirinya punya makna yang dalam, atau ada kebesaran dalam hatinya, sehingga di situ dilarang. Makanya di sini orang mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku aku bersumpah. Maka ini masuk syirik. Kemudian yang kedua, wa qaulu laula kulaibatu hada la atana lusus. Andai kata tidak ada anjing kecil ini, pasti pencuri datang. Kalau tidak ada anjing kecil ini, pencurinya datang. Berarti sama dengan untung ada anjing kecil. Untung ada anjingnya, kalau enggak pencurinya udah masuk. Nah, ini sama. Berarti dia menganggap tidak masuknya pencuri, tidak datangnya pencuri karena anjing. Maka lafaz yang seperti ini menyamakan dengan Allah. Walau lal batu fid dar la atana lusus. Andai kata tidak ada bebek atau tidak ada angsa di rumah, pasti datang pencurinya. Karena mungkin dia pelihara bebek atau angsa, nah ya, di rumah banyak, suaranya ngak-ngak. Nah, ketika pencurinya datang, kok langsung ngak-ngak gitu ya, langsung bangun. Ketika dia bangun, langsung dia, untung ada bebek, untung ada banyak. Kalau enggak, pencurinya datang, ini pencurinya sudah gasak ini. Maka kalimat seperti itu sudah dinyatakan syirik. Karena tadi, ya, selain Allah itu punya andil dalam menahan suatu mudarat, suatu pencurian, atau mungkin mendatangkan manfaat. Wa qaulur rajul, dan juga ucapan seseorang laulallah wa fulan, ucapan andai kata tidak ada Allah dan si fulan, dan tadi sudah disebutkan. Nabi Ibnu Abbas mengatakan la taj'al fulanan hadza kulluhu bihi syirk. Jangan kamu tembatkan dalam kalimat si fulan. Kalau bisa alhamdulillah atas kehendak Allah. Cukup, enggak usah ditambah yang lain. Karena semuanya itu tadi, contoh-contoh tadi itu adalah syirik. Kemudian membedakannya. Karena itu tadi lafaz, ya, kalau itu tadi lafaz. Dan para ulama sepakat kalau cuma lafaz hukumnya syirik kecil. Makanya di sini diterangkan far'un, permasalahan cabang di sini. Yang sebagai kesimpulan, idza kanatit taswiyatu fil i'tiqad fahiya syirkun akbar lima sabaqa minal adillah bi an ya'taqida annahu yusawillah azza wa jal fit ta'dhimi wat tadbiri wal masyiah wat tawakkul. Jika kesamaannya itu dalam i'tiqad, dalam keyakinan, fahiya syirkun akbar, maka hukumnya syirik besar. Saya contohkan tadi, ketika orang bersumpah demi Syekh Fulan aku bersumpah bahwa aku tidak bohong,
Mungkin bakul pitik misalnya, bakul ayam misalnya di pasar. Aku wani sumpah demi Syekh siapalah. Terus ayam ini sudah ditawar sekian, nek war bayar yang ono ora wis. Sumpah dia. Menyebut sumpahnya Syekh fulan. Kalau dalam hatinya Syekh fulan ini ya, itu diagungkan oleh hatinya, bukan cuma lafaz saja terucap, tapi dalam hatinya ada pengagungan kepadanya, masuk syirik besar. Kenapa? Sudah meyakini dalam hatinya, dia menundukkan diri dengan menyebut syekh tersebut dalam sumpahnya. Ketika ada bentuk penundukan diri, maka masuknya syirik besar. Lalu ya, kalau dia meyakini selain Allah itu sama dalam pengagungan, dalam urusan mengatur alam semesta, dalam kehendak, dalam tawakal, maka tadi masuk syirik besar. Lalu far berikutnya, idza kanatit taswiyah fil lafzi la fil i'tiqad fahiya syirkun asghar. Kalau menyamakannya itu dalam lafaz, cuma lafaznya saja dia terucap, hatinya sih tidak, ya, hatinya sih tidak. Contohnya misalnya tadi, untung ada kamu, tapi hatinya menyadari yang memberikan, yang menyelamatkan orang ini Allah, cuma terucap. Karena Pak sudah terbiasa terucap. Maka kalau baru dalam ucapan, belum masuk dalam keyakinan, maka hukumnya syirik kecil. Fahiya syirkun asghar. Maka hukumnya syirik kecil. Alasan syirik kecil, lima rawahu syaikhani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia menerangkan annahu adraka Umar bin al-Khattab fi raqbin wa huwa yahlifu bi abihi fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kanat halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Rawahu Muslim. Ibnu Umar menceritakan bahwa dia pernah menjumpai Umar ibn al-Khattab dalam sebuah rombongan. Jadi dia pernah menjumpai ayahnya sendiri, yaitu Umar bin Khattab, berada dalam sebuah rombongan. Ketika itu Umar bin Khattab bersumpah. Sumpahnya dengan nama ayahnya. Ya. Misalnya dia mengatakan, demi ayahku aku bersumpah. Nah, berarti dia bersumpah dengan nama ayahnya. Ketika mendengar hal itu, ya, Rasulullah SAW mendengar Umar itu bersumpah bersama dengan rombongan orang banyak. Fanadahum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memanggil mereka ini, yang satu rombongan ini yang tadi mendengar, di mana salah seorang dari mereka yaitu Umar bin Khattab bersumpah dengan nama orang tuanya atau ayahnya. Apa kata beliau? Ini bukan annallah. Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian, dengan nama bapak-bapak kalian. Faman kana halifan, barang siapa bersumpah, falyahlif billah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Wa illa falyasmut, kalau tidak hendaklah dia diam. Berarti ya, kalau ingin bersumpah, sebut nama Allah, jangan dengan selain Allah. Tapi kalau tidak ingin sumpah, maka lebih baik diam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sini sisi pengambilan dalil, wajhud dilalah, sisi pengambilan dalil bahwasanya ini hadis yang tadi menerangkan bahwasanya ceritanya tadi Umar bin Khattab ketika berada dalam satu rombongan, ya, dia bersumpah dengan menyebut orang tuanya. Aku bersumpah demi ayahku. Nah, itu didengar oleh Rasul. Lalu Rasul melarang, kalau ingin bersumpah sebut nama Allah.
Nah, sisi pengambilan dalil bahwasanya ini hukumnya syirik kecil, annal halifa bi ghairillah law kana syirkan akbar lama akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'limahu sahabah. Kalau ini hukumnya syirik besar, maka Nabi tidak akan menunda untuk menerangkan perkara ini. Berarti karena perkara ini biasa mungkin dilakukan oleh para sahabat atau manusia yang ada di zaman beliau waktu itu. Orang-orang biasa melakukannya, tapi Nabi tidak langsung melarang. Kenapa? Karena hukumnya syirik kecil masih. Ya, kalau hukumnya syirik besar, itu sudah diterangkan bahkan mungkin sebelum Umar mengatakan kalimat tersebut dan sebelum orang-orang itu mengucapkannya, sudah ditegur, diterangkan kalau memang hukumnya syirik besar karena berbahaya. Tapi Rasulullah SAW menunda untuk menerangkan bahwa hukumnya dilarang ini menunjukkan hukumnya bukan syirik besar. Dan alasan yang kedua, walima waqa'a fihi mislu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan karena dalam perkara ini ada kaum muslimin yang terjerumus, bahkan seperti Umar bin al-Khattab, dia juga terjerumus dalam perkara ini. Dan tentunya kalau ini syirik besar, maka sahabat melakukan kesyirikan. Tapi karena sahabat juga terjerumus, tentunya ini bukan syirik besar. Sehingga seperti sahabat Umar di sini yang terjerumus ke dalamnya, karena ini hukumnya syirik kecil, bukan syirik besar. Kalau syirik besar, sahabat mereka sudah dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak terjerumus ke dalamnya. Maka ini alasannya atau sisi pengambilan dalil menyatakan bahwasanya bersumpah dengan selain Allah atau ucapan masya Allah wa sya'a fulan, masya Allah wa syi'ta, kemudian laula, ya, andai kata tidak ada ini pasti terjadi itu. Nah, maka semua ini kalau dari sisi lafaz hukumnya syirik kecil, tapi kalau sampai dia berkeyakinan masuk dalam dirinya bahwa selain Allah itu tadi benar-benar melakukannya, punya andil dalam kekuatan-kekuatan ini tadi, hukumnya syirik besar. Dikit lagi tentang al-farqu baina syirki wal kufri. Al-matlabul khamis, ya. Poin yang kelima, perbedaan antara syirik dan kufur. Sering kita mendengar kalimat syirik, sering kita mendengar kalimat kafir atau kufur. Maka para ulama ikhtalafal ulama fi syirki wal kufri hal huma bima'nan wahid am bainahuma farq. Para ulama berbeda pendapat tentang istilah syirik dan kufur atau kafir. Apakah keduanya itu maknanya sama atau ada perbedaan di antara keduanya? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, al-qaulul awal, anna kulla syirkin kufrun wa laysa kullu kufrin syirkan. Pendapat yang pertama mengatakan setiap syirik itu kufur, dan tidak setiap kufur itu syirik. Berarti kufur lebih umum, karena semua syirik kufur, dan tidak semua kufur disebut syirik. Dikatakan fal kufru diddul iman wal Islam, karena kufur lawannya iman dan Islam. Sedangkan syirik wa syirku diddut tauhid, sedangkan syirik lawannya tauhid. Fayahussu syirk biqasdil ausan, maka syirik khusus melakukan ibadah ditujukan kepada berhala atau patung-patung dan semisalnya, wa nahwiha. Fayakunul kufru a'am, sehingga kekafiran yang namanya kufur lebih umum. Perhatikan di sini sedikit dengan contoh supaya bisa paham. Karena pendapat pertama mengatakan kufur dengan syirik beda. Alasan yang pertama ini tadi, ya, karena kufur lawannya iman, syirik lawannya tauhid, dan iman lebih luas daripada tauhid. Sekarang saya contohkan begini.
kalau orang beribadah kepada selain Allah, ya katakanlah sesaji misalnya, disebut syirik. Kufur enggak? Kufur. Tapi ada perbuatan yang itu kufur tapi enggak syirik. Kalau ini tadi kufur, ya, memberikan sesaji, hukumnya syirik. Kafir enggak? Kafir. Atau contoh yang lain, misalnya orang berdoa meminta kepada selain Allah, minta hujan kepada selain Allah, syirik enggak? Syirik. Kafir enggak? Kafir. Nah, tapi sekarang ada perbuatan kafir dan bukan syirik. Misal, menghina Rasul, menghina Rasul, membuat kartun, karikatur barangkali, ya, film Rasul, ya, yang di situ menghina Rasul, syirik enggak? Enggak. Kafir? Iya. Karena menghina Rasul SAW hukumnya kafir. Tapi syirik bukan? Bukan. Berarti karena yang namanya kufur itu luas cakupannya. Menghina Rasul, menghina sahabat, menghina Quran, itu adalah perbuatan-perbuatan kufur tapi bukan syirik. Sedangkan syirik dia kufur atau pasti kufur. Ini alasan pertama. Lalu ditinjau dari sisi lughah, masih pendapat pertama tadi yang membedakan, ya. Karena dari sisi bahasa sekarang, id fil lughah, karena dalam bahasa bainahuma farqun, di antara keduanya juga ada perbedaan. Kufur dari kata kafaro, syirkun dari kata syaraka, syirk. Nah, kalau dari sisi bahasa saja sudah beda, famin sama yakunu fi syarq, maka dari sisi syariat pun akan beda. Jadi kalau dari sisi bahasa sudah beda maknanya, maka nanti dari sisi syariat pun dia punya perbedaan. Li'annahu nazala bil lughatil arab, karena syariat Islam diturunkan oleh Allah berdasarkan bahasa Arab. Karena dari sisi bahasa Arab sudah beda, berarti nanti dari sisi definisi syariat pun akan berbeda. Dan juga alasan ketiga, wali qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, karena Allah membedakan. Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir, ya, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Jadi kan mereka terus berpecah belah sehingga datang kepada mereka petunjuk. Dia di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat kufur dan musyrikin. Alladzina kafaru, orang-orang kafir, kemudian wal musyrikin. Maka karena disebut di sini dalam sebuah konteks ayat, maka dikatakan wajhud dilalah, sisi pengambilan dalil, anna atfa ahlil kitab alal musyrikin wal atfu yaqtadil mughayarah. Karena di dalam ayat ini diatafkan, diikutkan orang-orang musyrik, diikutkan pada alladzina kafaru, orang-orang kafir. Berarti karena yang namanya ataf diikutkan, pasti ada perbedaan. Intinya, kalau disebutkan dalam satu konteks ayat alladzina kafaru, ya, atau al-kuffar dengan musyrikin, berarti karena keduanya punya perbedaan. Tapi sekarang pendapat yang kedua, annahuma ismani limusamman wahid fahuma sawa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa syirik dan kufur itu adalah maknanya sama. Dan ini pendapat Ibnu Hazm serta dinukil pula dari Imam Syafi'i serta yang lain. Maka sebenarnya ini seperti perbedaan antara Islam dan iman. Tidak jauh berbeda. Antara Islam dan iman, sama apa tidak? Kalau disebutkan di satu ayat kalimat iman,
maka maksudnya Islam pula. Kalau disebutkan di satu ayat tentang Islam, maka maksudnya iman. Tapi ketika digabungkan dalam satu konteks ayat antara Islam dan iman, contoh dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Disebut di sini dalam satu konteks ayat. Atau di dalam surat Al-Hujurat, ya. Ya. Qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman, tapi qulu aslamna, ya. Tapi katakan aslamna, kami sudah masuk Islam. Berarti di situ seperti surat Al-Hujurat tadi, ya. Ucapkan oleh kalian Islam, bukan kalian mengucapkan iman. Berarti karena beda antara Islam dan iman. Karena ketika disebut dalam satu konteks ayat atau hadis atau yang lain. Contoh misalnya dalam hadis Jibril, Nabi ditanya mal Islam atau akhbirni anil Islam, lalu berikutnya akhbirni anil iman, disebut dalam satu konteks hadis karena ada perbedaan. Seperti itu pula yang namanya kufur dan syirik sebenarnya. Kalau disebutkan dalam satu konteks berarti karena ada perbedaan. Tapi kalau disebutkan di kalimat yang berbeda, oh ini ya kufur ya syirik. Ketika disebut kufur, maksudnya syirik. Ketika disebut syirik, maksudnya kufur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang jelas cuma khilaf dari sisi pandangan bahasa atau dari sisi pandangan menurut istilah. Tapi sebenarnya hakikatnya sama, wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembahasan selanjutnya tentang hukum syirik besar atau bahaya syirik besar, yang insyaallah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.